Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 93 tersentuh. Saat meninggalkan ruang kantor Charles G., Robert Huo bisa dengan jelas mendengarkan suara barang yang pecah dari dalam. Ketika dipikir-pikir, anak keturunan langsung keluarga G ini pasti marah besar. Robert Huo tersenyum tipis, ia ingin mengganggunya, tentu saja dia harus siap untuk diserang balik. Dia cukup sopan kepada Charles G., ia tidak membiarkan pihak lawannya kali ini mati total seperti yang dia lakukan dengan Leon Sang. Dengan video ini di tangan, seharusnya cukup untuk dirinya menangani orang ini. Tidak lama kemudian, Robert Huo datang ke kantor IM. Setelah mengetuk pintu untuk meminta izin masuk, Nova Ji mendongak dan melihat bahwa itu adalah dirinya, lalu ia berkata, tutup pintunya. Robert Huo berjalan setelah menutup pintu dan bertanya, pekerjaan detail apa yang baru saja ingin kamu bahaskan? Nova Ji memandangnya dan bertanya, tidakkah menurutmu kamu harus memberitahuku sesuatu terlebih dahulu? Maksudmu masalah Charles G? Robert Huo tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja, tidak lupa menunjukkan isi dalam video itu. Nova Ji melihatnya dengan sekali saja, lalu menatapnya dan bertanya dengan wajah bingung, siapa yang akan dia peras? Aku. Nova Ji seketika langsung tertegun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Robert Huo sambil mengambil kembali ponselnya. Nova Ji masih tidak bisa menahan tawanya, lalu ia berkata, dia bisa mencari masalah dengan siapa saja, tapi kenapa dia mau mencari masalah denganmu? Bahkan terkadang saja aku merasa takut padamu. Dia benar-benar cari mati, sudah bosan hidup dia. Robert Huo menarik kursi dan duduk, kemudian berkata, apakah aku bisa mengartikan kata-katamu ini sebagai pujian? Kamu ini cukup sombong. Nova Ji mendengus dan bertanya, melihat penampilanmu seperti ini, pasti kamu mendapatkan sesuatu bukan? Coba ceritakan. Aku tidak mendapatkan banyak hal, aku hanya mendapatkan sekutu untukmu, jawab Robert Huo. Sekutu? Aku tidak butuh sekutu yang begitu bodoh. Nova Ji menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika Colin Ji yang mendukungmu untuk naik pangkat? Gerakan Nova Ji berhenti. Dia menatap Robert Huo dan bertanya dengan takjub, apa katamu? Bukankah keluarga Ji setiap tahun ada kenaikan pangkat? Kamu seharusnya berada di peringkat menengah atas dari tingkat keempat di tahun lalu. Tahun ini, kamu telah menyelesaikan perusahaan dagang Donglai, kemudian menjadi perwakilan bisnis. Kenaikan pangkatmu seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi kamu kurang dukungan keluarga tertua. Aku kira kamu mungkin tidak mau bersaing dengan kerabat yang lainnya untuk memperebutkan posisi itu. Aku hanya mengancam Charles Ji dengan ini, dia harus membujuk Colin Ji untuk mendukungmu. Selama Colin Ji berbicara, kenaikan tingkatmu seharusnya pasti terjamin. Wajah Nova Ji menjadi lebih heran ketika dia mendengarkannya, dia pernah berpikir Robert Huo akan penggunaan hal ini untuk mengancam Charles Ji, dia bisa mengerti kenapa dia bisa melakukan hal ini pada pria itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan Robert Huo terkait dengan kenaikan pangkatnya. Melihat pria yang duduk di depannya, Nova Ji merasakan semacam perasaan rumit yang tidak bisa diungkapkan di hatinya. Kamu tahu bahwa untuk video ini, Charles Ji mungkin bersedia menghabiskan uang jutaan. Aku tidak peduli dengan uang. Robert Huo menggelengkan kepalanya. Melihatnya, Nova Ji tiba-tiba memiliki pemikiran yang aneh. Jika pria ini tidak peduli dengan uang, lalu untuk apa? Apakah dia begitu peduli pada orang lain? Siapa yang orang ini maksud? Saat memikirkan hal ini, Nova Ji tiba-tiba merasakan sangat malu. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Bukankah itu hanya kenaikan pangkat? Tanpa bantuan Colin Ji, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, seorang pria yang seluruh kekayaan keluarganya mungkin kurang dari 100.000 RMB, demi dirinya ia rela kehilangan uang sebanyak itu, jika mau mengatakan dia tidak tersentuh itu pasti bohong. Mungkin karena melihat keanehan di ekspresi Nova Ji, Robert Huo mengetuk meja dan berkata, jangan berpikir terlalu banyak, aku hanya berharap masalahmu bisa berjalan dengan lebih lancar.
Kemudian statusku juga akan naik. Ini bisa disebut investasi jangka panjang, investasi jangka pendek tidak terlalu menguntungkan. Nova Ji baru saja mulai tersentuh, tapi karena mendengar kata-katanya, akhirnya tidak dapat dipungkiri ia memutarkan bola matanya. Bisakah kamu berhenti berbicara seolah-olah kamu akan mengirimku ke perapian pemakaman? Robert Huo tertawa, menolak untuk membahas hal itu. Mengetahui bahwa pria ini sengaja mengatakan sesuatu yang bermakna ganda untuk mengalihkan perhatiannya, Nova Ji juga mengira bahwa dia bukan hanya asistennya, tetapi juga suami dari seorang wanita dan ayah dari seorang anak. Hubungan antara dirinya dan pria itu hanya sebagai atasan dan bawahan, tidak lebih. Setelah menyegarkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, Nova Ji berkata, mengenai kenaikan pangkat nanti saja baru dibicarakan. Sekarang mari kita bicara tentang rencana kerja kita untuk tahap selanjutnya. Aku sudah mencari informasi yang berhubungan sebelumnya dan menemukan perusahaan ini. Bahan baku. Keduanya melakukan diskusi serius tentang masalah pekerjaan. Nova Ji masih sangat puas dengan hasilnya. Dia menemukan bahwa Robert Huo seperti seorang yang sangat ahli, tidak peduli perusahaan macam apa. Bisnis macam apa, dia bisa berbicara dengan sangat baik. Terkadang Nova Ji bertanya-tanya apakah orang ini diculik oleh alien yang ada dalam cerita-cerita itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan yang begitu banyak di usianya yang masih sangat muda? Bahkan dia dulu. Berkali-kali Nova Ji ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Robert Huo dan pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan sebuah rahasia di hatinya. Tapi setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia menyerah untuk menanyakan akan hal itu. Karena jika dipertanyakan akan ada risiko, Robert Huo tidak berperilaku seperti yang dia khawatirkan, jadi ia tidak perlu bertanya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, ia masih bekerja, masih menjalani kehidupan seperti biasa dan seterusnya. Charles Ji meninggalkan perusahaan selama 2 hari. Sebelum pergi, dia dengan sengaja menemukan Robert Huo dan memberitahunya bahwa dia akan pergi menemui Colin Ji untuk membicarakan hal itu secara langsung. Adapun apakah hal itu akan dilakukannya? Dia tidak bisa menjaminnya. Jawaban Robert Huo juga sangat sederhana dan masuk akal, jika pria itu berhasil, ia berjanji videonya tidak akan disebarkan, jika pria itu gagal, dia tidak tahu kapan panggilan pengadilan akan dikirimkan kepadanya. Mulut Charles Ji menjadi miring karena kesal, tapi dia juga tidak berdaya. Bahkan jika dia memarahi Robert Huo dengan sangat kejam, dia tetap harus berjuang untuk melindungi keuntungan pribadinya. Apakah dia bisa sukses? Robert Huo tidak perlu repot-repot memikirkannya, ia melakukan apa yang seharusnya ia dilakukan. Sisanya ia pasrahkan kepada Tuhan. Beberapa hal memang bergantung pada kehendak Tuhan. Akhir pekan pun tiba, di pagi hari, Natalie Ning mengantar Gaby ke tempat Ardi Ning. Hari ini adalah hari janjian bertemu dengan psikiater. Dia melewatkan janji pertemuan terakhir kali, jadi dia tidak bisa terus melewatkan hari pertemuannya. Robert Huo juga tahu. Cepat atau lambat hal semacam ini akan terungkap, ini bukanlah masalah yang bisa ditunda. Bagaimanapun, mereka hanya pergi menemui psikiater dan juga tidak mengharuskan dirinya dan Natalie Ning berbuat sesuatu, hal ini masih dapat diterimanya. Gaby merasa sangat bahagia akhir-akhir ini. Karena Stella Yu kembali ke kelas. Berdasarkan apa yang diketahui Natalie Ning, Freya Gu telah mengundurkan diri dari perusahaan rumah tangga dan menjual rumahnya. Dirinya mendengar bahwa wanita itu akan membuka kelas pelatihan menari. Adapun bagaimana mertuanya, mereka mau bekerja sama dengannya dalam menjual rumah. Tidak jelas bagaimana pembagian uang itu. Tapi bagaimanapun, Freya Gu sama sekali tidak mundur. Mendengar kabar tersebut, Robert Huo cukup terkejut. Dalam benaknya, Freya Gu adalah wanita yang sangat tidak percaya diri, mungkin bisa dibilang ia juga mengalami depresi ringan. Meskipun dia terlihat sangat kuat dalam beberapa aspek, tetapi dia tidak menyangka, ternyata dia begitu kuat. Menjual rumah untuk membuka kelas pelatihan tari sama dengan memulai dari awal. Seorang wanita dengan seorang anak, yang hampir berusia 30 tahun, berani melakukannya. Aku harus mengatakan, keberaniannya patut dipuji.
Jika itu adalah Natalie Ning, ia pasti tidak bisa melakukannya. Berlawanan dengan Freya Gu, Natalie Ning biasanya yang terlihat sangat mandiri, tetapi sebenarnya dia adalah karakter yang sangat bergantung pada orang. Seperti seekor burung kecil yang membutuhkan orang untuk merawatnya, ia sangat mengandalkan orang lain. Natalie Ning dan Freya Gu benar-benar tipe yang berlawanan. Robert Huo hanya mengetahui secara keseluruhan saja kabar wanita yang hanya bertemu dengannya beberapa kali itu, dia tidak memikirkannya lagi. Baginya, itu hanyalah pertemuan kebetulan dalam hidupnya, tidak layak dipusingkan. Dan di tempat Ardining, perilakuannya kali ini terlihat lebih baik kepada pasangan suami istri ini. Paling tidak, Ardining tahu bagaimana menyapa Robert Huo dan menanyakan bagaimana pekerjaannya. Meskipun ia dipaksa oleh Cornelia Deng dan nada suaranya sedikit terdengar tidak wajar, namun hal itu terasa lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Robert Huo masih sangat ramah pada kedua orang tua ini, ia berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang menantu. Cornelia Deng saat ini sangat senang dengan menantu laki-lakinya ini. Tidak hanya Robert Huo yang terus memberinya kehormatan, tetapi juga karena dua kegiatan yang diluncurkan terakhir kali, hasilnya telah diperoleh dalam seminggu. Cara penjualan buah swalayan sangat terkenal, pelanggan baru dan lama di sekitar sangat menyukainya. Orang yang biasanya membeli buah hanya dengan beberapa RMB sekarang datang ke sini setidaknya dengan puluhan RMB, ada yang lebih dari 20 atau 30 RMB. Lagi pula, ada banyak jenis buah, awalnya hanya ingin membeli dikit, tapi sebenarnya walaupun mereka ambil sedikit, tetap saja tanpa terasa yang mereka ambil mencapai belasan biji. Sekarang penjualan buah swalayan saja sudah melebihi 1000 RMB dalam sehari. Seiring dengan semakin banyak yang mengetahui tokonya, maka hal itu masih terus berkembang. Dari dulu mereka tidak pernah menjual buah dengan begitu lancar, bibir Cornelia Deng setiap hari selalu penuh dengan senyuman. Bab 94 Psikiater. Adapun aktivitas koi tersebut juga menarik perhatian banyak orang. Setiap hari, untuk pelanggan yang menang, Cornelia Deng sengaja meminta orang itu untuk berfoto dan berteriak dengan pengeras suara. Itu tidak hanya memuaskan gengsi para pelanggan, tetapi juga sekaligus mengiklankan tokonya. Belum lagi, hasilnya sangat bagus, semakin banyak orang yang tertarik untuk datang. Bahkan jika mereka tidak ingin membeli barang di sana, mereka tetap ingin menontonnya. Ciri terpenting orang Cina membeli barang adalah apa yang banyak orang lain beli maka itulah yang akan mereka beli, karena dahulu ada sebuah kata iklan, yang sampai sekarang masih diingat oleh orang-orang. Artinya, mata orang-orang banyak itu paling tajam. Karena itu, semakin banyak orang menyaksikan kehebohan itu. Hal ini juga dapat meningkatkan angka penjualan toko secara tidak langsung. Secara keseluruhan, Robert Huo sekali lagi membuktikan dengan nyata bahwa dia memang ahli dalam berbisnis. Bahkan Ardining yang suka mencari kesalahan orang saja tidak bisa mengatakan apapun. Kondisi bisnis buah di rumah cukup baik, maka Natalie Ning secara otomatis pasti merasa sangat bahagia, bagaimanapun juga, semua ini karena jasa suaminya. Semakin banyak buah yang dijual, semakin besar penghargaan untuk suaminya dan semakin baik hubungan antara orang tuanya dengan pria itu. Sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang istri, bukankah itu yang paling ingin dia lihat? Jika saat ini ada penyesalan, mungkin itu adalah tubuh suaminya, jadi setelah mengirim Gaby ke toko buah, Natalie Ning bahkan tidak sempat meminum air, dia langsung bergegas ke klinik psikologi bersama Robert Huo. Klinik psikologi itu dibuka oleh teman kuliahnya. Saat S1 ia mengambil jurusan manajemen keuangan. Tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ia mengambil jurusan psikologi saat ia S2. Dari manajemen keuangan hingga psikologi, itu adalah hal itu cukup sulit untuk dilakukan, juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa begitu saja. Lagi pula temannya ini sepertinya cukup berprestasi dan dengar-dengar dia juga pernah belajar di luar negeri selama beberapa waktu. Di mata orang awam, belajar di luar negeri mungkin merupakan hal yang luar biasa, jika digambarkan dengan istilah yang lebih mudah dipahami dia itu, menakjubkan. Tapi untuk Robert Huo, hal ini bukanlah apa-apa. Sejauh yang dia tahu, banyak anak orang kaya yang bisa belajar di luar negeri, mengatakan bahwa mereka ke sana untuk pendidikan selanjutnya,
Tetapi kenyataannya mereka berbohong. Mereka memanfaatkan perasaan kagum orang terhadap siswa yang pernah belajar di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan. Klinik psikologi terletak di jalan yang tidak terlalu ramai di dalam kota. Ia dikelilingi oleh toko buku dan toko pakaian. Dibandingkan dengan pusat kota, tempat ini jauh lebih tenang. Dari segi pemilihan lokasi saja, hal ini terlihat tidak terlalu buruk. Setelah turun dari taksi, Natalie Ning membawa Robert Huo ke klinik. Begitu masuk, ia menghadap meja yang berada di ruangan dengan besar sekitar 30 meter persegi. "Ada yang bisa aku bantu?" petugas pelayanan berkata dengan sopan. Natalie Ning dengan cepat berkata, "Ini suamiku Shaun Lee. Kami telah membuat janji dengan Simi untuk datang hari ini. Dokter Pan sudah berpesan pada kami, silakan kalian berdua naik dari kanan. Dokter Pan sedang menunggu kalian berdua di atas sana," kata petugas pelayanan di meja depan sambil tersenyum. Natalie Ning dengan sopan mengucapkan terima kasih, kemudian ia pergi ke lantai 2 bersama Robert Huo. Anehnya, lantai pertama yang hanya seluas 30 meter persegi, berbeda dengan lantai 2 yang memiliki luas hampir 100 meter persegi. Meskipun di lantai bawah yang memiliki luas lebih dari 30 meter persegi itu sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi saat ia naik ke lantai 2, ia langsung merasa lega. Bahkan suasananya menjadi jauh lebih baik. Robert Huo mengangguk dengan diam-diam. Tata letak lantai atas dan lantai bawah gedung ini sudah sesuai dengan kebutuhan dasar psikologi. Pengetahuan psikologi milik Robert Huo tidak kalah dengan dokter pada umumnya, tetapi ia lebih cenderung ke psikologi bisnis daripada menyembuhkan masalah psikologi seseorang. "Simi." Begitu dia naik ke atas, Natalie Ning menyapa dokter wanita yang duduk di belakang meja komputer. Wanita berjas profesional itu berdiri dan berjalan sambil tersenyum ketika dia melihat Natalie Ning. Dia melirik ke arah Robert Huo, kemudian secara ramah ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kamu Tuan Lee bukan? Aku telah mendengar tentangmu dari Natalie, ternyata kamu benar-benar seperti yang dia katakan, kamu terlihat seperti orang yang berbakat." Dia pasti adalah Pan Simi, teman sekelas Natalie Ning. Ia berpakaian dengan rapi dan terlihat sangat profesional. Wajahnya terlihat sedikit merah muda dan terlihat sangat halus. Tidak seperti Natalie Ning yang cantik tapi rendah diri, Pan Simi tampak sedikit mempesona. Tahi lalat yang cantik terlihat di dagu kanannya, yang menambahkan beberapa gaya berbeda pada dirinya. Begitu berbicara langsung mengatakan sebuah sanjungan, dari segi psikologi hal ini dapat meringankan beban psikologis pasien. Merupakan awal yang baik untuk perawatan. Teknik kecil seperti ini, bagaimana mungkin Robert Huo tidak mengetahuinya? Dia tersenyum, menjabat tangan Pan Simi dan berkata, "Tidak heran jika istriku selalu memperkenalkan aku sebagai teman kuliah. Aku tidak menyangka Pan Simi terlihat luar biasa. Aku beruntung bertemu denganmu." Pan Simi tersenyum dan menjabat tangannya, lalu memandang Natalie Ning dan berkata, "Suamimu tidak kuno seperti yang kamu katakan. Aku pikir dia cukup humoris." Mungkin di depan wanita cantik, dia berbicara dengan humoris. Natalie Ning bercanda. Padahal, saat di rumah, Robert Huo melakukan hal yang serupa. Seringkali ia mengatakan hal-hal yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Terkadang dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ingatannya sendiri. Setelah bertahun-tahun menikah, bagaimana dia bisa baru menyadari bahwa suaminya orang yang begitu mengasihkan? "Kalian berdua telah bersatu untuk memujiku. Sepertinya hubungan kalian sangat baik, hal ini membuatku iri," kata Pan Simi. Ini terdengar normal. Sebenarnya, dia sengaja menurunkan sikap tegang pasien dengan cara seperti ini. Bagi pasangan suami dan istri, hal termudah untuk menarik mereka tidak lebih dari perasaan mereka. Dilihat dari sudut pandangnya saat ini, perilaku Pan Simi masih sejalan dengan kualitas dasar seorang psikiater. Hal ini membuat Robert Huo merasa sedikit lega. Setidaknya, Natalie Ning belum dibutakan karena pertemanan. Setelah itu Pan Simi membawa mereka berdua ke arah barat laut, di mana terdapat kursi-kursi yang sudah diatur berdasarkan struktur tubuh manusia, sangat nyaman untuk duduk maupun tiduran. Sinar matahari tidak dapat menyinari ke sini melalui jendela, cahayanya tidak terlalu terang, ditambah lapisan kuning di sekelilingnya,
juga dapat secara efektif mengurangi penolakan hati pasien. Sambil berjalan, Pan Simi mengatakan sesuatu di telinga Natalining. Setelah Natalining mendengar hal itu, dia berhenti melangkah dan berkata kepada Robert Huo, "Aku akan turun untuk membeli 2 botol air. Kamu dan Pan Simi berbicaralah dulu, aku akan kembali ke sini nanti." Setelah itu, keduanya berpura-pura mengucapkan selamat tinggal. Robert Huo tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihatnya. Sangat jelas bahwa pengobatannya akan segera dimulai. Pan Simi mengira untuk seseorang dengan penyakit semacam ini, jika istrinya berada di sini, pasien akan merasa canggung. Kenapa mereka bergerak dengan penuh sembunyi-sembunyi? Tapi dia tidak mau membongkar rencana mereka. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk membuat Natalining merasa tenang, sehingga ia hanya duduk langsung di kursi. Pan Simi mendekat dan melihat Robert Huo duduk dengan sendirinya, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya Tuan Li masih sangat cemas. Aku rasa, jika Natalie adalah istriku, aku mungkin juga akan cemas." Dia tiba-tiba berbicara dengan ambigu, tapi Robert Huo sedikit terkejut. "Apakah cara pengobatan saat ini begitu canggih?" "Sayangnya kamu adalah seorang wanita dan dia juga seorang wanita," kata Robert Huo. Pan Simi menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa seorang wanita tidak bisa mempunyai istri? Apakah pemikiran Tuan Li begitu tradisional?" Robert Huo kaget. "Arti dari kata-kata ini, apakah dia lesbian?" "Salah." Setelah melihat ada sorotan yang tidak bisa dijelaskan dari pandangan mata Pan Simi, Robert Huo langsung paham bahwa Pan Simi ingin memulai dengan topik yang mudah memancing hasrat pria, sehingga mempermudah proses pengobatan. Robert Huo yang belum terlalu mendalami pengetahuan psikoterapi ini cukup tertarik dengan hal ini. Dia hari ini datang ke sini bukan untuk bertemu dokter, tapi untuk bermain. Mengenai dia yang mempermainkan orang, atau orang lain yang mempermainkannya, hal itu masih belum pasti. Setelah memikirkannya, Robert Huo memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Pan. Bagaimanapun, orang biasa tidak akan setenang dia dalam situasi ini. Oleh karena itu, Robert Huo berkedip dan terlihat sedikit gugup dan penuh harap. "Bagaimana mungkin, aku tidak mengerti kata-kata Dr. Pan." "Tidak mengerti atau berpura-pura tidak mengerti? Kalian para pria munafik, jadi kalian tidak bisa jujur di depan wanita." Pan Simi tersenyum dan duduk di samping Shaun Li. Sedikit bau parfum melayang dari tubuhnya. Jika dia tidak menciumnya dengan hati-hati, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Bahkan jenis yang ini lebih menarik orang. Kalau dipikir-pikir, parfum jenis ini juga harus diracikkan secara khusus. "Mari kita obati penyakitnya, tapi sebenarnya aku tidak punya penyakit apapun, aku cukup sehat," kata Robert Huo. "Tentu saja, aku hanya ingin mengobrol bersamamu dengan santai, mengapa kamu berpikir begitu banyak?" Inilah yang dikatakan Pan Simi, tetapi di matanya, Robert Huo melihat ada makna penghinaan yang sulit kelihatan. Mungkin di mata psikiater ini, semua pria itu munafik. Dia jelas tidak dalam keadaan sehat, tetapi dia terus mengatakan bahwa dirinya sehat. "Kalau kamu sehat mengapa istrimu membawa dirimu ke sini?"